Oke, lihat jam kita masing-masing. Jam 5 tepat waktu Indonesia Barat. Itulah Aglow, waktu Aglow. Selalu on time. Wah, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus di dalam Aglow Internasional. Nah, puji nama Tuhan, kita telah Tuhan undang di tempat ini. Kita sudah duduk manis semuanya. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk kita semua yang hadir dari hari pertama, besok dan lusa. Dan kita yakin Tuhan yang akan beracara. Kita tinggal menerima, mengikuti dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan. Mari kita pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan Yesus karena kita bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itulah yang kita saksikan bagaimana pelayanan Aglow Internasional. Dan saat ini kita semua dari berbagai kota, bahkan daerah, kita sudah melaksanakan amanat Tuhan melalui Aglow Internasional. Saat ini sebelum kita mulai acara demi acara, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya serahkan kepada worship leader. Ibu Eli silakan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita undang bangkit berdiri. Kita akan dengan sikap sempurna bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Puji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat datang di kota Surabaya. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang dari Kalimantan. Di sebelah mana? Kalimantan ada, Sulawesi ada. Berikan tepuk tangan. Sulawesi selamat datang di Surabaya. Ada yang dari Sumatera, saya orang Sumatera nih. Dari Lampung ada. Sumatera Utara mungkin ada, Batak, Horas. Ada dari Bali tentunya, dari Bali ada. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Sama-sama kita memuji Tuhan malam hari ini. Kita mau menari bersama-sama untuk Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi dia. Hey, haleluya. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan sampai ke pelosok-pelosok bumi. Sampai ke pelosok-pelosok pulau-pulau Indonesia. Hey! Bersama-sama.
puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. menyambut Sang Lagi. Raja. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung gunung-gunung bersorak-sorak. kita semua puji Dia. Kita semua memuji Sebab Tuhan, hanya Yesus sebab Yesus Tuhan dan Raja. segala raja. Hey, mari bersama-sama kita memberi buat Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hey. Lebih semangat lagi bersama-sama. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Pulau bersuka cita, Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung gunung-gunung bersorak-sorak. kita semua puji Dia. Kita Amin. semua memuji Sebab Tuhan, hanya Yesus sebab Yesus Tuhanlah Raja. segala raja. Hey, Horas, ada orang Batak di sini. Sama-sama saya mengajak kita semua, kita mau memuji Tuhan dengan bahasa Batak. Amin. Hey. Go. Puji Majahoba, Puji Majahoba, Sang puji Majahoba, puji Majahoba, puji Majahoba, puji Majahoba, Sang puji Majahoba, 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 puji Majahoba. Pohon-pohon bertepuk tangan, Gunung-gunung gunung-gunung bersorak-sorak. kita semua puji Dia. Kita semua memuji Tuhan, Sebab hanya sebab Yesus Yesus Tuhanlah Raja. segala raja. Iya, Sugeng Rawo, monggo Bapak Ibu Sedoyo yang dari Jawa, monggo sami-sami kita muji Gusti dengan bahasa Jawa. Amin. Monggo Mas muji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mbak muji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo. Monggo Mbak, puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Pulau-pulau bersuka cita, Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab hanya Yesus. sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala raja. Mewakili Indonesia bagian timur, Ambon, Maluku, Sulawesi. Selamat malam semuanya. Sama-sama kita puji Tuhan dengan bahasa dari timur. Amin. Ha.
bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Segala raja. Oh, yeah. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan, hormat, kejayaan hanya bagi Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar terdengar puji-pujian dari segala pulau, suku bangsa, dan benua. Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Over generation is your God. You are mighty God. Thank you Lord. Kami datang menyembah Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku datang di hadapannya. Yes, we come to worship you. Yes, we come to honor you, Almighty God. Oh, for you are worthy, for you are mighty, for you are holy. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Engkau Yesus Tuhan, Raja yang mulia. Segala bangsa kan bangkit dan bersorak, segala makhluk di bumi dan di surga sujud menyembah. And bless the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, kapapapapatakarabasande. Kudus, kuduslah namamu. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Surga bumi sujud menyembah di hadapan tatamu. Surga bumi sujud menyembah. Kami bawa segala hormat bagimu. For you are worthy, worthy to be praised. Oh God, Kau yang layak, Kau yang agung. Yesus, Kau yang kami puja. Yesus, Kau yang kami cinta. Yes, my Lord. And the angels cry, holy. All creations cries, you are lifted high.
holy. Hear your people sing to the King of Kings. You will always be holy forever, and the angels cry. Come on, sing it loud. Holy, all creations cries. Holy, you are lifted high. We cry holy. Oh, this is my song. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. You will always be, oh God, holy, holy forever. Oh God, at the angels cry. Yeah, 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 yeah. Come on, once again, come on, declare it. Your name is the highest. Your name is the greatest. Oh yeah, 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 yeah. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high. Holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. We sing holy. You will always be Engkau kudus, kudus, oh God, Maha kuasa, Maha mulia. Angkat suaramu sembah Tuhan. Come on, let every voice lift up your voice. Oh kapakato sande karana kana marama sande. Worship the Lord.
We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Yes, Lord, we open our heart. We open our heart. Kami buka hati ini hanya untuk Engkau, Tuhan. Kami berikan hidup kami menjadi tahta. Kami serahkan hati kami menjadi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. We are your temple, Lord. We are your temple. Once again, oh, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu. Demikianlah kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ah, Jesus. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu nyanyi pujian pujian bagi-Mu. Nama-Mu yang terbesar, nama-Mu besar dan I sing praises to the Lord. I sing praises to your name, my Lord. Oh Lord, praises to your name. Blessed be the name of the Lord. Oh Lord, my God, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, for your holy name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yeah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly worthy to be praised. Now and forever, Lord, I sing praises to your name. Come on. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Beri tepuk tangan sorak-sorai, katakan nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar layak dipuji. Yesus
Yesus kita yang terbesar, Yesus kita yang terhebat, yang dipuji pujian bagimu. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi katakan, yang dipuji bagimu. Pujian bagimu. Namamu besar dan layak. Engkau layak, engkau agung, engkau mulia, yang dipuji bagi Yesus Tuhan. Pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Yesus kita yang terbesar. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Engkau hebat, engkau dahsyat Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Amin. Sorakan haleluya. 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 Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita serahkan kepada pembawa acara. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Amin. Kita rasakan kehadirannya. Amin. Kita rasakan lawatannya. Amin. Pasti kita pulang membawa berkas-berkas Tuhan yang luar biasa. Ayo, mari kita semangat terus ikuti acara ini. Ya, saat ini dengan kasih saya mengundang Ibu Ketua Panitia. Siapa dia? Siapa yang tidak kenal dengan Ibu cantik ini. Ibu Lili Juwana. Saya persilakan Ibu untuk membawa kata sambutan dan ucapan selamat datang. Shalom ibu-ibu yang terkasih, Bapak Ibu ya. Pertama-tama perkenankan saya sebagai Ketua Panitia Aglo Convention Nasional yang ke-12 mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang mengizinkan konvensi ini diadakan. Juga merampaikan rasa terima kasih kepada para Bapak Ibu yang hadir pada saat ini dan mendukung acara ini. Yang pertama kepada Bapak Pendeta Lucky Krisprianto sebagai Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, Gembala Rock International Ministry. Bapak Pendeta Daniel Yanuar, Gembala GBI Rock Surabaya beserta Ibu, tadi juga beserta Ibu ya, kakak saya sendiri yang tercinta. Kemudian Bapak Pendeta Muda Sutejo Tanoyo dengan Ibu Lili. Bapak Daniel Handi sebagai penanggung jawab RCC. Ibu-ibu Aglo peserta konvensi ini yang luar biasa. Yang sudah meluangkan waktu, tenaga bahkan tidak
sedikit ya biaya yang mereka keluarkan untuk bisa hadir dalam konvensi nasional ini. Dan juga tidak kalah pentingnya suami saya, Bapak Andrian Juwana, yang mendukung saya secara moral, material, dan juga tenaga ya. Kalau Anda lihat bendera ini, kanan kiri nanti ada parade bendera, itu ide dari suami saya. Kemudian tidak kurang juga pada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja luar biasa dan para sponsor yang mendukung acara ini. Puji Tuhan karena kasih-Nya yang besar kita dapat berkumpul bersama dalam sukacita malam hari ini. Terus terang ya, di akhir bulan Agustus kemarin, hati saya ini menjadi agak ciut. Karena timbulnya kerusuhan di kota-kota besar dan ada dikeluarkan larangan ya untuk berkumpul massa sebanyak 15 orang dan lebih. Karena itu waktu itu saya berdoa, Tuhan apakah bisa konvensi ini diadakan? Tapi ketika hari Minggu saya ikut dalam ibadah sore waktu itu, hamba Tuhan itu menjawab persoalan saya, ya pertanyaan saya. Dia berkata di dalam Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukup untuk sehari saja. Jadi saya lega sama sekali, saya bilang oh Tuhan pasti masalah ini akan selesai dalam satu hari. Nah karena itu mari kita jadikan konvensi ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan kita dari berbagai daerah ya, untuk memperdalam iman dan juga kasih kita kepada Tuhan Yesus, dan tidak lupa semakin giat dalam melayani Dia di dalam Aglow Indonesia. Mohon maaf apabila pelayanan kami ada kekurangan. Saya sebagai ketua panitia, saya mohon dimaafkan. Dan kiranya Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Seluruh agenda kita, hikmat daripada Tuhan akan dicurahkan kepada kita melalui pikiran dan hati dari awal malam hari ini sampai 2 hari lagi sampai selesai. Let us move forward for the glory of God in the name of Jesus. Selamat menikmati lawatan Tuhan melalui konvensi ini. Terima kasih. Dan ada beberapa tata tertib ya, Anda bisa baca di dalam buku panduan halaman 15. Terima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Ibu Ketua Panitia. Bu Lili, boleh tunggu sebentar di situ Ibu. Saya mau perkenalkan kekasih hatinya. Banyak yang belum kenal dengan suami Ibu Lili Juwana. Bolehkah? Bapak Adrian Juwana. Boleh bangkit berdiri Pak? Ini dia kekasih hati sayang-sayangnya Ibu Lili. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Adrian. Jadi semua sudah tahu ya, kalau ketemu di bawah, jangan lupa sama Pak Adrian. Terima kasih Ibu Lili, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini mari kita akan dengarkan sambutan dari pendeta kita yang penasehat Aglow Nasional. Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Mari, siapa tidak kenal pendeta kita ini? Wow, puji Tuhan. Silakan Pak.
Pak Andrian itu adik saya. Lalu kita ketemu kakak adik yang cantik ini. Kita lamar dua-duanya. Dan waktu ngelamar saya katakan, masih ada lagi nggak, kita habisan stoknya. Saudara yang kasih Tuhan, saya diberi kesempatan untuk memberikan nasihat. Ya memang penasihat harus memberikan nasihat ya. Kita lihat ayat-ayat pokok yang dipakai oleh yaitu Aglo International. Roma pasal 12 ya. Kita baca mulai ayat 9. Tadi saya lanjutkan apa yang dikatakan Ibu Lili. Bahaya loh kalau kasih saya mic, saya jadi khotbah ini. Tampilkan semua. Yang pertama, lanjutkan saling baku sayang. Coba bangkit berdiri semua. Ya, kita datang dari berbagai daerah kan? Ya, peluk mereka. Saling tunjukkan, saling mengasihi. Aglo api itu kan kasih ya. Dunia ini kasih telah menjadi dingin. Tapi Aglo International Indonesia, we love one another. Baku polo, baku sayang. Amin. Haleluya. Biarlah kasih tidak pura-pura, biarlah semangat. Amin. Haleluya. Hendaklah kamu saling mengasihi saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Ya coba lihat sini, sekarang lihat sini. Cara memberikan salam paling higienis itu begini. Coba lihat, tangan kanan di kepala supaya tidak mukul. Amin. Kalau usianya lebih tua, maksudnya lebih senior, angkat begini. Kalau usianya sama begini. Kalau yang jauh lebih muda begini, terima saja. Ayo kasih salam satu dengan yang lain. Gaya Asia. Saling mendahului memberi hormat. Oke. Silakan duduk sekarang. You feel good? Haleluya. Apa yang terjadi di dalam pemulihan Israel terjadi pada gereja Tuhan. 1967 ketika Chin Hansen Hoyt bersama dengan beberapa ibu-ibu, kita harus tahu gerakan karismatik dalam gereja Tuhan itu bersamaan dengan kembalinya Yerusalem ke tangan Israel 1967. Berdirilah FGB MFI, berdirilah Aglo International. Aglo International singkatannya AI. Loh kok diam saudaraku? AI, saudara semua bicara AI. Kita hari ini bicara Aglo International. Dan I, kalau kita baca I itu kasih. Biarlah semua yaitu chapter daripada Aglo dikenal sebagai ibu-ibu yang paling penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Janganlah kerajinanmu kandor, tetapi ayat ini yang selalu dipakai yaitu be aglow in the spirit. Be aglow in the spirit dalam Amplified Bible itu aglow in the spirit. Bapak Pemimas dulu tahun 80-an ketika diajukan kepada Pemimas Kristen Jawa Timur, Pemimasnya bilang gini, opo iki? Iki anglo katanya. Anglo yang berapi. Ternyata dalam Alkitab ada itu anglo itu. Sakaria 12 ayat 6. Kaum Yehuda. Yehuda tanya yang memuji Tuhan. Saya lihat tadi. Kita lihat generasi baru. Tepuk tangan dulu buat tim praise and worship kita. Amin. Anglo itu dijadikan untuk menjilat ke kiri dan ke kanan. Apa yang hebat daripada Aglo International ini? Dibaptis dalam Roh Kudus. Tadi saya sengaja jalan ke belakang. Belum semua. Belum semua. Saya penasehat ya, Anda tidak suka terserah. Be filled with the Holy Spirit. Kalau enggak, kamu enggak akan mengalami apa-apa. Setiap chapter itu seperti anglo. Menjilat yaitu membakar. Yang pertama membakar baik, semangat. Tetapi juga membakar yang tidak baik. Lidah api. Kenapa lidah ini saudaraku dijamah Tuhan ketika dibaptis Roh Kudus? Ada yang digerakkan oleh api neraka, ada yang digerakkan oleh api sorga.
Dan a glow digerakkan oleh api sorga. Amen. A glow in the spirit. Amin. Lalu firman Tuhan juga memberikan perintah. Perhatikan orang-orang yang berkekurangan. Ayat ke-13 itu jelas. Kita ngapain ya? Meeting-meeting begini. Kalian semua diberkati Tuhan. Sedikit nostalgia. Kenapa di Surabaya? It was 1984. 1984, saudaraku sudah belasan tahun, mungkin 20 tahun FGB MFI berdiri di Jakarta. Tidak ada satu gerakan. Lalu ketika di Surabaya, the first national convention, maka saudaraku FGB MFI bangkit. Bahkan chapter-chapter di Australia, New Zealand didirikan oleh orang Indonesia. Saya mau beritahu saudara, waktu itu nostalgia kenapa? Saya ketua panitia, sekarang ipar saya. Tapi adik saya Andrian melakukan yang sama. Dia tidak tidur semalaman, ngatur semua peralatan. Dan itu tahun 84. Kenapa di Surabaya? Surabaya ini Yerusalem rohaninya Indonesia. Hamba-hamba Tuhan, kegerakan. Kegerakan semua lain dari sini. Jeremia Rim, Alex Abraham, dan yang lain-lain. Karena itu selama convention ini bukan cuma menikmati tapi mengalami. Beritahu kiri kanan, ayo mengalami. Dibaptis Roh Kudus, berapi-api. Setiap chapter jadi anglo di tempatnya masing-masing. Tepuk tangan bagi Allah kita. Khotbahnya besok. Moving forward. Saya percaya mungkin dari Ibu Ani ya, temanya saya nggak tahu, tapi itu bagus sekali. Dari Lili, moving forward. Besok ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin, haleluya. Lebih keras lagi aminnya. Pak Timotius boleh stop sebentar. Karena saya MC, saya punya acara. Iya. Boleh saya minta kekasih hati Ibu Vivi Arifin. Ini dia. Cantiknya sama ya, sama kakaknya. Benar, kakak adik, lihat tuh. Ibu, bapak-bapak juga yang ada. Lihat tuh, mengapa mereka bapak-bapak ini bisa berhasil ya? Ayo jawab. Karena ada istri yang luar biasa. Baik Ibu Vivi dan Ibu Lili. Luar biasa Bu. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wow, saat ini kita teruskan ya acaranya. Kata sambutan berikut akan dibawakan oleh pemerintah kita dari Bimas Kristen. Ya, mari Bapak Lucky. Oh ya, Pak silakan. Saya punya catatan, Bapak punya nama itu panjang sekali. Bapak Pendeta Lucky Krisprianto, MTH, MPD, MM. Wow, Pak, bukan main gelarnya. Ini dia, cocok jadi ya Ketua Bimas Kristen. Terima kasih, silakan Pak. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Ya, pertama kali saya masuk saya kaget. Semua perempuan, saya ditanya, Bapak dari mana? Gitu ya. Untung ada bapak-bapak satu, mari Bapak saya amankan gitu ya. Puji Tuhan gitu ya. Setelah saya masuk, saya agak tenang. Saya lihat ke kanan kiri, masih ada pria di tengah-tengah wanita. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Timotius Arifin, selaku penasehat nasional AGLU Internasional Indonesia. Kepada Bapak Pendeta Andreas Raharjo MTH, selaku penasehat nasional AGLU Internasional Indonesia. Bapak Bambang Budianto PhD, selaku ketua L4L. Pastor Iliana Widodo MPDK, selaku salah satu pembicara dalam kegiatan AGLU. Dan Ibu Ketua Lili Juwana yang luar biasa gitu ya. Dan segenap para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita kenaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga pada hari ini atas berkat dan anugerahnya, kita dapat bersama-sama hadir dalam perhelatan besar yang penuh sukacita, yaitu Konvensi Nasional Aglo yang ke-12 yang mengusung tema yang sangat relevan dan profetis. Moving forward, sebuah tema yang tidak hanya sekedar kata, tetapi panggilan iman untuk melangkah maju, menatap masa depan dengan penuh pengharapan dan berbuah dalam pelayanan. Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus Aglo Indonesia yang dengan penuh dedikasi telah mempersiapkan acara ini. Tidaklah mudah menyelenggarakan sebuah konvensi berskala nasional, di mana para pesertanya dari berbagai macam daerah. Namun saya percaya bahwa Roh Kudus telah bekerja mempersatukan setiap hati kita. Aglo Indonesia selama ini telah menjadi wadah bagi para wanita dan keluarga Kristen untuk bertumbuh dalam iman, memperkuat identitas rohani, dan mengembangkan pelayanan yang berdampak, baik dalam gereja maupun masyarakat luas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tema Moving Forward sangat kontekstual dengan situasi bangsa dan gereja di zaman ini. Dunia ini menghadapi perubahan yang begitu cepat, baik dalam bidang teknologi, sosial, maupun dinamika global. Pandemi beberapa tahun terakhir telah mengajarkan kepada kita bahwa ketahanan iman dan semangat bangkit adalah kunci untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Gereja, termasuk organisasi Kristen seperti Aglo, tidak boleh berhenti atau berpuas diri pada pencapaian masa lalu. Kita harus melangkah maju, menyesuaikan diri, berinovasi, dan terus menghadirkan kasih Kristus yang relevan dalam kebutuhan zaman. Moving forward juga berbicara tentang keberanian. Melangkah maju berarti berani meninggalkan kenyamanan dan keterikatan pada masa lalu. Seperti bangsa Israel yang dipimpin keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kita pun diajak untuk terus-menerus tidak menoleh ke belakang, melainkan menatap ke depan dengan iman. Tantangan tentu ada. Rintangan pasti kita jumpai, tetapi janji Tuhan jelas. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oleh karena itu, Aglo di Indonesia harus berani bergerak, berani melangkah keluar, dan berani mengambil peran strategis di tengah bangsa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita patut mengingat bahwa Aglo memiliki misi bukan hanya untuk membangun iman pribadi, tetapi juga membekali para anggotanya agar menjadi terang dan garam dunia. Dalam konteks Indonesia yang plural, Aglo dipanggil untuk menunjukkan wajah kekristenan yang penuh kasih, inklusif, dan membangun kerukunan. Melangkah maju berarti Aglo harus semakin aktif dalam mendukung program moderasi beragama, memperjuangkan nilai-nilai keadilan, serta membangun jejaring yang sehat dengan berbagai elemen masyarakat, sehingga nama Kristus semakin dipermuliakan. Saya juga melihat bahwa moving forward mengandung makna penting bagi regenerasi dan kaderisasi dalam tubuh Aglo. Kita tidak bisa hanya mengandalkan generasi sebelumnya, melainkan harus mempersiapkan generasi muda Kristen yang berani mengambil tongkat estafet.
kepemimpinan. Kaum muda harus dibina, diberikan ruang, serta dilibatkan dalam program-program pelayanan Aglo, sehingga gerakan ini tetap relevan dan kuat di masa depan. Dengan begitu, Aglo bukan hanya organisasi yang kuat hari ini, tetapi juga memiliki masa depan yang cerah. Dari perspektif pembinaan umat Kristen, saya ingin menekankan bahwa melangkah maju berarti tidak berhenti belajar. Firman Tuhan menjadi dasar pertumbuhan kita, tetapi kita juga harus peka terhadap perkembangan zaman. Aglo dapat menjadi pionir dalam mengembangkan literasi digital, penguatan ekonomi keluarga, hingga pelayanan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, kehadiran Aglo bukan hanya dirasakan di lingkup gereja, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa sesuai dengan amanat Alkitab untuk menjadi berkat semua bangsa. Saya mengajak seluruh peserta konvensi saat sore hari ini memanfaatkan momen berharga ini sebagai ruang perjumpaan, pembelajaran, penyegaran rohani, dan mari kita saling menguatkan. Selamat berkonvensi, Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih Pak. Pak Luki boleh tunggu sebentar, berdiri dengan saya di sini. Ada satu hal, Bapak sungguh mengasihi Tuhan ya, dan mengasihi Aglo International, sehingga hadir di tengah-tengah kita, puji Tuhan, dan memberikan nasihat. Dan Aglo juga International akan memberikan sesuatu tanda kasih. Silakan Ibu Ani untuk memberikannya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Inilah tanda kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Luki, Tuhan memberkati. Saat ini kita akan dengarkan sesuatu hal yang luar biasa dari Ketua Nasional Aglo International, Ibu Ani Santoso. Ya, ibu-ibu, ketua-ketua chapter siap dengan vandal masing-masing di belakang. Shalom. Welcome to Surabaya. Wah, saya dengar kata sambutannya Pak Arifin jadi bersemangat. Ya, saya sungguh amat sangat senang. Hari ini kita boleh berkumpul kembali setelah 8 tahun kita tidak berkumpul, bertemu muka ya. Gara-gara COVID kita sampai beberapa tahun seakan-akan kita ini kayak tidak bergerak. Ya. Konvensi nasional yang terakhir kita tahun 1917 itu di Ambon. Ya, itu yang terakhir. 8 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, gara-gara COVID kita jadi mengenal Zoom. Sehingga tadinya kita setahun sekali pasti berkumpul untuk leadership training. Tapi gara-gara COVID, setiap sebulan sekali kita adakan leadership training melalui Zoom. Ya, puji Tuhan, itu salah satu keuntungan dari COVID, ya. Dan kalau lewat Zoom gratis, ya. Enggak perlu pakai dana, enggak perlu pakai biaya sewa gedung, enggak perlu pakai transportasi, enggak perlu pakai nginep di hotel yang mahal-mahal, ya. Yang saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang datang, bersedia datang dari jauh-jauh dan mengorbankan begitu banyak waktu dan dana. Bahkan saya tahu banyak yang bekerja keras mencari dana untuk bisa hadir. Mereka berjualan, mengadakan bazar, mengumpulkan uang untuk bisa hadir di konvensi ini. Kita juga mengadakan konvensi ini gara-gara atas permintaan ibu-ibu dari Ambon. Tadinya kami juga tidak berani mengadakan konvensi ini. Karena kami tahu bahwa harga-harga begitu mahal, tiket-tiket pesawat mahal,
Tapi ibu-ibu dari Ambon bilang, ibu kami datang naik kapal. Mereka bersedia naik kapal itu. 3 hari 3 malam ibu dari Ambon. Bayangkan saudara, mereka mau bersedia berkorban meninggalkan rumah begitu lama. 3 hari 3 malam baru sampai Surabaya. Konferensi 3 hari di sini. Pulang lagi 3 hari 3 malam. Tidak cukup 1 minggu saudara. Mereka bersedia, bu, ibu, mereka mau diadakan konvensi. Sampai akhirnya kami mengadakan konvensi ini. Hanya karena permintaan mereka. Sudah lama sekali tidak bertemu, pengen bertemu. Padahal sebulan sekali ya bertemu kita ya lewat Zoom. Tapi lain juga ya kalau lewat Zoom kita nggak bisa hak, nggak bisa menyatakan kasih, ngobrol aja nggak bisa ya kalau lewat Zoom itu. Dan pada waktu semua chapter-chapter mulai berangkat, mereka kirim foto-foto. Kami sudah di stasiun, kami sudah di pelabuhan, kami sudah di bandara. Saya tuh lihat foto-foto itu saya tuh terharu, saya pengen nangis. Lihat, berbondong-bondong mereka menyediakan waktu dan dana begitu banyak untuk bersedia datang. Itu memicu saya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan konferensi ini. Supaya tidak ada satu orang pun yang pulang dengan kecewa, merasa aduh wis larang-larang kok cuma kayak gitu gak dapat berkat. Tidak, dalam nama Yesus kita semua akan pulang mendapat berkat. Saya melihat waktu ibu-ibu itu berangkat itu, semua itu bersuka cita. Dengan suka cita foto-foto, kirim foto. HP sampai penuh dengan foto-foto. Aduh, saya ikut bersuka cita dan saya benar-benar saya terharu ibu-ibu bersedia melewati hal-hal yang begitu ya. Terus ada lagi, kita kalau bilang mau adakan konferensi, katanya orang-orang bilang, gak salah ta, zaman kayak gini kok bikin konferensi. Ya zaman sulit kayak gini, gak salah ta, gitu. Itu ya kalau menurut logika dan akal pikiran itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya, tapi kita tahu Tuhan kita itu tidak pakai logika, tidak pakai akal. Amin. Dia memberi makan 5.000 orang cuma dari 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang, masih lebih. Lebihnya itu masih bisa buat kasih makan orang banyak lagi. Ya, itu memang Tuhan kita itu tidak logis dan tidak masuk akal. Tapi buat Tuhan itu normal. Ya, normal itu dia melakukan itu normal. Kalau saudara baca di Alkitab banyak hal yang tidak logis dan tidak masuk akal yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi buat Tuhan itu normal. Ya, Tuhan kita dahsyat. Amin. Nah, tema ini yang Tuhan berikan kepada Ibu Ketua Panitia, yaitu adalah moving forward. Ya, setelah beberapa tahun kita akan terhenti gara-gara COVID, maka Tuhan kasih tema ini moving forward. Setelah berhenti sekarang, move lagi, forward lagi, ya. Dan Filipi 3 ayat 13 mengatakan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Mari kita melupakan apa yang sudah lalu, yang tidak enak, zaman COVID itu yang saya tahu bahkan kita pun kehilangan beberapa anggota dan pengurus gara-gara COVID. Salah satunya mungkin ibu-ibu masih ingat ya dengan Ibu Meti, salah satu pengurus nasional juga dipanggil Tuhan karena COVID. Dan mari kita lupakan semua yang sedih-sedih dan mari kita maju ke depan, mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di depan kita karena Tuhan sudah menyediakan banyak hal. Tadinya kami ada 50 chapter, tetapi gara-gara COVID ada beberapa chapter yang tidak bisa bangkit kembali. Saya percaya sesudah konferensi ini semua pulang itu dengan bersemangat, semangat baru.
Dan saya percaya Tuhan akan membangkitkan kembali chapter-chapter yang belum bisa bangkit. Bahkan Tuhan akan menambahkan chapter-chapter baru lagi. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Salah satu acara khas di dalam konferensi Aglow itu adalah parade bendera. Kalau di konferensi global yang dibawa adalah bendera dari negara-negara di mana Aglow ada. Sekarang Aglow ada di lebih dari 170 negara. Tapi kita, konferensi nasional kita membawa bendera-bendera dari chapter-chapter kita. Ya, saya akan memanggil chapter-chapter kita sesuai abjad ya. Saya mulai dari A. Air Madidi. Air Madidi tidak hadir, mohon maaf. Yang kedua, Amahai. Musik. Amahai. Ambon 1. Loh, nggak usah naik Ibu. Ibu. Ambon generasi. Balang Talaut tidak hadir. Kemudian Bali. Bandung Barat. Bandung Tengah. Bandung Timur. Bandung Selatan. Bandung Utara. Batam Tiban. Hadir tapi tidak membawa bendera. Biak tidak hadir. Bitung. Bitung.
baru yang Tuhan sudah tambahkan. Jakarta, Bintang, Bintaro, Tangerang. Jakarta, Tanjung Duren. Jakarta, Tebet. Kisar tidak hadir. Langowan. Manado 1. Manado 2. Manado 3. Masohi 1. Masohi 2. Melongwani Talaut. Minta maaf. Makassar kelewatan. Makassar 1. Maaf, maaf. Makassar 2. Makassar 3. Malang. Kelewatan tadi. Surabaya sekarang ya. Surabaya Darmo sudah ya tadi. Surabaya Darmo sudah. Surabaya English. Satu-satunya English chapter kita. Surabaya Kertajaya Indah.
Surabaya Kupang Indah. Dan yang terakhir, Tondano tidak hadir. Terima kasih. Mari, silahkan ibu-ibu. Silahkan ibu-ibu yang mau presentasi dari Surabaya. Panitia yang mau presentasi. Silahkan maju. Terima kasih Bu Ani Santoso yang sudah memimpin parade bendera ya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Inilah harapan daripada Ketua Nasional. Ayo, target kita ya kembali ke 50 cabang ya, chapter. Ayo kita semua berusaha. Kita percaya Tuhan yang mengerjakannya. Semangat Aglow, semangat Aglow, semangat Aglow Indonesia. Amin. Mari kita dengarkan ini dia udah siap. Ya, kita menyaksikan presentasi dari panitia. Ya, haleluya. Silakan maju aja.
Ibu. Taruh tangannya di dada. Hatiku. Saben dina kulangge. Seo, seo, seo. Kula amung prasaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku, atiku rasa senang. Saben dina kulangge gandeng Gusti. Saben dina kulangge gandeng Gusti. Saben dina kulangge. Boleh bersama-sama angkat tangannya tinggi-tinggi bersama dengan saya. Gandeng. Loh, belum semua. Diangkat tangannya tinggi-tinggi turun sampai ke bawah. Gandeng Gusti. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, sungguh luar biasa nih. Panitia udah berlelah-lelah tetapi mau beri yang terbaik. Sungguh luar biasa ya. Terima kasih Panitia Konvensi Nasional yang sudah beri yang terbaik. Ya, pada saat ini mari kita siap hati untuk masuk dalam acara pembukaan. Pembukaan akan dibawakan langsung oleh Ketua Nasional kita, Ibu Ani Santoso. Silakan Ibu. Halo, shalom lagi. Mungkin tadi ya, sebetulnya saya sudah minta dikasih teksnya dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi rupanya operatornya lupa nggak dikeluarin teksnya. Jadi mungkin ibu-ibu ada yang nggak ngerti ya, apa itu gandol Gusti? Gandol Gusti itu bergantung kepada Tuhan. Ya, mungkin yang dari luar Jawa nggak ngerti bahasa Jawa. Karena kita di Surabaya, jadi kita presentasinya menyanyikan lagu bahasa Jawa, bahasa daerah kita. Oke, mungkin ada di antara ibu-ibu yang hadir ini yang belum pernah mendengar apa itu aglow. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan, memberikan sedikit perkenalan tentang aglow supaya ibu-ibu lebih tahu apa itu aglow, ya. Ini adalah logo kita, Aglow International. Apa itu aglow? Aglow adalah suatu organisasi internasional dan interdenominasi untuk wanita dan pria di lebih dari 170 negara di dunia yang menyampaikan prinsip-prinsip Alkitabiah sebagai solusi bagi masalah-masalah yang menantang di zaman kita. Ya, itu adalah aglow. Ini adalah suatu organisasi internasional dan nama aglow itu nama resminya adalah Aglow International. Dan biasa kita sebut aglow saja yang artinya menyala. Nama ini diambil dari ayat tadi sudah disebutkan oleh Pak Arifin, Roma 12 ayat 11 dari versi The Amplified Bible yang bunyinya be aglow and burning with the Spirit. Nah, itu kita ambil dari aglow itu ya. Di bahasa Indonesia biarlah rohmu menyala-nyala. Kemudian sejarah aglow. Aglow ini dimulai pada tahun 1967 dengan 4 orang wanita.
4 orang wanita ini adalah istri-istri dari pria-pria full gospel. Suatu hari ada suatu konferensi full gospel dan 4 ibu ini ikut hadir. Dan setelah pulang dari konferensi itu mereka bersemangat. Mereka ingin juga ada seperti itu untuk wanita. Ya, karena itu mulailah pertemuan pertama diadakan di Hotel Mini di Seattle, Washington. Dihadiri oleh 125 wanita. Nah, ini terus menyebar sampai akhirnya ada di 170 negara. Kantor pusatnya berada di Edmonds, Washington, sebuah kota kecil dekat Seattle. Saya jelaskan secara singkat aja ya. A Glow di Indonesia dimulai di Jakarta pada tahun 1979. Mulainya di Jakarta dan saat ini ada 42 chapter seperti yang saudara-saudara lihat tadi, 42 chapter yang aktif, yang tersebar di seluruh Indonesia. Masih ada beberapa chapter yang belum bisa bangkit dan kami harapkan akan segera bangkit. Jadi kami tidak tulis di sini ya yang chapter yang belum aktif. Nah, ini A Glow ada di Batam. Di Batam ini tadinya ada 2 chapter. Tapi yang sekarang yang 1 chapter masih belum bisa aktif. Ini di Jakarta kami ada 3 chapter. Kok enggak pas ya? Kok jadi berubah? Masih di Jakarta. Jakarta kami ada 3 chapter dan seperti yaitu chapter Bintang, Bintaro Tangerang, Tebet dan Tanjung Duren dan tadi ada tambahan di Bekasi, 1 Galaksi Bekasi. Sorry ini enggak tepat, ini mestinya Bandung. Di Bandung kami ada 5 chapter, Bandung Timur, Barat, Tengah, Utara, Selatan. Tambah 1 lagi Cimahi. Ya. Kemudian di Surabaya tadinya ada 7 chapter, yang 2 belum bisa bangkit. Jadi baru 5 yang aktif. Kemudian di Malang kami ada 1, di Bali ada 1, di Makassar ini ada 3, Makassar 1, 2, 3, di Manado ini, di Palu 1, di Manado itu enggak pas semua bintangnya tadinya, enggak tahu kok bisa berubah. Di Manado ada 3, 1, 2, 3. Dan di sekitar Manado ada di Air Madidi, Bitung, Langoan dan Tondano. Kemudian di Talaut kami ada 3 di Talaut, tapi semua tidak bisa hadir karena biaya terlalu mahal ya, yaitu di Balang, Bitunuris dan Melongwane. Kemudian kami ada di Ambon ada 2 chapter dan 3 chapter, Ambon 1, 2, 3, ditambah 1 Ambon generasi. Di Saparua ada 1, di Pulau Seram ada 3, 2 di Masohi dan 1 di Amahai. Dan ini ada 1 pulau kecil, Pulau Kisar namanya, itu salah tempatnya. Pulau Kisar ini Maluku Selatan, paling selatan dan dia sudah dekat dengan Timor Leste. Dan di Biak kami ada, di Biak ada 1. Tuh salah lagi bintangnya, maaf ya. Itu bisa berubah. Dan tadinya di Jayapura ada 2 juga. Jadi di sini kita lihat di Kalimantan dan di Sumatera kami belum ada sama sekali. Tadinya di Kalimantan kami ada 3, yaitu di Balikpapan, Banjarmasin dan Palangkaraya. Tapi yang 3 tidak bisa aktif lagi. Ya, jadi kami masih bergumul untuk Kalimantan dan Sumatera. Oke, berikutnya presiden atau CEO-nya International A Glow dulu adalah yang
Jane Hanson Hoyt ini. Dia telah menjadi presiden selama 45 tahun, tapi tanggal 30 Mei yang lalu dia mengundurkan diri. Dan sekarang diganti oleh Nancy McDaniel yang tadinya adalah direktur doa. Kemudian visi Aglow, yaitu mendorong kerajaan surga maju melalui peningkatan pengetahuan akan Tuhan, membawa Injil Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa. Dan misinya, Aglow International adalah suatu gerakan kerajaan yang berkomitmen untuk hidup dari hadirat Tuhan, menciptakan atmosfer yang sama di bumi seperti di sorga. Kemudian menghimpun jutaan orang menjadi kumpulan prajurit, pemenang, dan pemimpin dunia yang berarti, diperlengkapi dengan pandangan dunia yang alkitabiah. Karena itu salah satu kegiatan utama kami adalah leadership training, ya. Kami selalu memberikan leadership training untuk membangun prajurit-prajurit, pemenang-pemenang, dan pemimpin-pemimpin yang berarti. Kemudian membangun kerajaan surga di semua komunitas, kota, dan negara dengan mengembangkan tim-tim apostolik yang mendemonstrasikan kuasa surga. Jadi di chapter-chapter yang sudah maju, sudah bangkit, mereka membentuk tim-tim apostolik dan mereka yang bekerja membangun chapter-chapter baru. Ya, itu. Kemudian semboyan Aglow adalah every nation touched, every heart changed. Setiap bangsa dijamah, setiap hati diubahkan. Gak bisa lanjut. Gak bisa Pak Heru. Oh ini. Pelayanan Aglow. Ini ada kelompok-kelompok lokal, yaitu chapter-chapter. Kalau di sini kita sebut chapter, ya. Kalau di Amerika disebut lighthouse. Lighthouse itu mercusuar artinya. Tapi di sini kita bilang chapter. Kok susah ya Pak Heru? Nah, ada pelayanan doa. Ini adalah direktur doa kita. Dia menggantikan Nancy McDaniel yang sekarang menjadi Presiden Aglow International. Dia Helen Dupere, direktur doa. Nah, Aglow ini merupakan salah satu jaringan doa global yang terbesar di dunia dalam sejarah manusia. Kenapa saudara kok bisa gitu? Karena Aglow ini ada di lebih dari 170 negara di dunia yang jamnya kan berbeda-beda. Nanti kalau ada satu kebutuhan doa yang mendesak, langsung kirim email atau via Facebook atau via Twitter X namanya sekarang, langsung disebarkan ke semua negara berdoa. Bayangkan saudara, 170 negara ini doanya menyambung terus, sambung menyambung, sini berhenti, sini berdoa, ya. Jadi karena itu kita suatu jaringan doa yang terbesar. Yang kedua ini kelompok generasi. Kita hanya punya satu kelompok generasi. Direkturnya adalah Jenny Lovern ini. Dia direktur Aglow Generasi. Kelompok generasi ini adalah kelompok anak-anak muda di bawah usia 35 tahun. Kita hanya punya satu kelompok generasi yaitu di Ambon, ya. Ini yang kita harus galakkan ini untuk menggantikan oma-oma ini. Kebanyakan anggota Aglow banyak yang sudah oma-oma. Di mana-mana kita lihat oma-oma Aglow, ya. Jadi kita harus mulai membangkitkan ini generasi penerus kita, ya. Ini kita juga ada pria Isakar, namanya Man of Isakar. Ini ketuanya, direkturnya adalah Dave McDaniel, itu suami dari Nancy McDaniel. Tadinya Aglow ini niru
full gospel. Niru yang full gospel. Ternyata akhirnya setelah Aglo berkembang, ada pria-pria itu yang kepingin ada juga yang ada di Aglo, ibu-ibu Aglo punya, mereka juga kepingin sampai mereka membentuk kelompok-kelompok pria. Nah akhirnya diresmikan, makanya akhirnya ada kelompok-kelompok pria Aglo. Jadi tadinya Aglo yang niru full gospel, ini para prianya sekarang yang ikut Aglo. Ya, jadi sekarang ada kelompok-kelompok pria, tapi kami pisah, tidak ada kelompok yang campur pria dan wanita. Kalau yang wanita tetap wanita, yang pria ya pria aja. Konferensi, kita ada berbagai macam konferensi di Aglo ini, ada konferensi global. Tadinya itu 2 tahun sekali ya, tiap tahun ganjil dan biasanya selalu diadakan di Amerika. Tapi ada 1 kali aja diadakan di luar Amerika, yaitu di Yerusalem, yaitu pada tahun 2019. Dan itu satu-satunya aja, dan itu terakhir, habis itu COVID ya berhenti. Dan yang terakhir diadakan sesudah itu mereka adakan lagi, tapi kecil-kecil aja, tapi yang dari luar negeri tidak ada yang datang. Biasanya bisa 5.000 sampai 6 orang yang datang dari seluruh dunia, datang semua ke konferensi global ini ya. Nah sekarang mereka akan mengadakan secara virtual pada tanggal 9. Jadi kita selesai tanggal 18, ada konferensi virtual di Amerika. Jadi globalnya itu jadi lewat online. Kita bisa ngikutin dari manapun kita berada. Kemudian tadi konferensi global, ini ada konferensi regional Asia. Ini yang terakhir diadakan di Sri Lanka, ini di negara-negara Asia ya. Ini delegasi Aglo Indonesia ini pergi ke Sri Lanka, begitu banyak itu, bersemangat sekali ibu-ibu Indonesia ini kalau jalan-jalan. Ya apa ya. Kemudian ada konferensi nasional Indonesia. Ini juga kita adakan keliling-keliling, pindah-pindah kota. Tidak terus di satu kota. Ada Manado, ada Makassar, ada Ambon. Ya, ini yang terakhir kita diadakan di Ambon, itu yang tadi saya bilang tahun 2017 itu. Ya, ini begitu banyak yang hadir pada waktu itu. Jadi sudah 8 tahun yang lalu. Makanya ibu-ibu itu kangen, kepingin lagi ya. Pelayanan ini Aglo punya banyak pelayanan-pelayanan. Sebetulnya pada waktu Aglo pertama kali didirikan itu, misinya itu cuma satu, sederhana. Satu tapi punya tiga tujuan ya. Pertama itu adalah membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, yang pertama. Yang kedua adalah bertumbuh bersama. Jadi kita adakan pertemuan-pertemuan di mana ada pengajaran supaya semua bertumbuh. Dan yang ketiga adalah belajar melayani. Karena itu di Aglo itu kita ada pelayanan-pelayanan supaya ibu-ibu itu belajar untuk melayani. Ini kita ada yang melayani di panti asuhan. Ini chapter Malang ya. Kemudian ada Natal bersama pemecah batu di Gunung Batu, Tateli. Ini Manado 2 pelayanannya, Aglo Manado 2. Ini saya cuma berikan beberapa contoh. Ya, ini Paskah bagi sembako, Makassar 3, bagi-bagi sembako. Ya. Kemudian pelayanan di rumah sakit. Ini di Balang, Talaut ya, mereka melayani di rumah sakit. Ini di Saparua, ya Ibu Els. Kemudian ini Natal di Panti Werda, ini Tondano. Pelayanan Aglo Tondano, tapi Tondano tidak ada yang hadir. Kemudian kami juga mengadakan, biasanya selang-seling dengan konferensi nasional, kami adakan retreat khusus untuk pengurus. Ya, yang terakhir kita adakan di Batam tahun 2019. Tapi sekarang sudah nggak perlu lagi karena sudah ada Zoom, udah ada setiap tahun ya, setiap bulan ya. Dan ini kita ada pelayanan desa,
ke desa miskin di Madura. Ini itu Ibu Leli itu memberikan pelajaran membuat tas dari bungkus-bungkus saset-saset kopi gitu ya, dibikin tas. Nanti bisa dijual. Jadi dia mengajarkan ibu-ibu di desa keterampilan-keterampilan. Terus yang paling kanan itu kita bawa tukang sulap untuk menghibur anak-anaknya. Terus ini ibu, kita punya satu guru masak yang handal, namanya Ibu Anneke. Ada Ibu Anneke? Ya, itu dia. Kita selidiki dulu di daerah itu hasilnya apa banyak. Nah itu yang ini kebetulan kacang ya, yang banyak kacang. Terus Ibu Anneke ini mengajarkan mereka bakpao isinya kacang. Terus ada yang penghasilan nanti ke desa lain, hasilnya yang banyak di daerah itu singkong. Terus dia ajarin bikin belado singkong. Jadi ibu-ibu itu bisa bikin itu untuk dijual. Mereka diajarkan keterampilan-keterampilan dan kita juga membagi sembako. Ya ini juga yang lain itu kita ke satu desa miskin di Bojonegoro, kita bikin pengobatan gratis, bagi sembako dan itu kasih goodie bag buat anak-anak dan pelajaran memasak lagi. Ya Ibu Anneke itu jagoan kita, guru masak, dan dia yang mencari apa hasilnya di situ apa, dan dia bikin untuk penghasilan ibu-ibu di daerah situ. Ya sekian, God bless you. Dengan ini saya nyatakan konferensi nasional Aglo ke-12 dibuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan. Haleluya. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudaraku, mari rayakan kedahsyatan Tuhan kita. Semua bangkit berdiri. Rayakan Tuhan, Lord you are good and your mercy endureth forever. Come on, sing along. Lord you are good and your mercy endureth forever. Oh God, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are people from every nation and time, from generation. Come on, sing people. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang untuk memuji menyembah dia. Datang menjadi percaya padanya. Tugas siapa? Glow, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang kita sudah terima dari Tuhan. Nah, sudah selesai acara kita. Sudah hari ini, masih mau tambah lagi? Ayo hadir besok hari. Ya, fokus besok hari. Ya, hari kedua kita akan menerima kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Luar biasa, amin. Tapi mari Bapak Ibu jangan dulu pulang, kita mau doa dulu ya. Karena kita akan terima berkat untuk jasmani ya, yang sudah disediakan oleh panitia. Mari kita satu dalam doa. Ya Aba Bapa, terima kasih untuk kerja karya Tuhan dalam kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami dapat menikmati Bapa bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau Tuhan beracara betul Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Di luar Tuhan nalar kami. Di luar Tuhan doa pikiran kami. Inilah yang Engkau lakukan. Dan kami benar-benar bersukacita di dalam Engkau. Bapa,
Kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kesejahteraan daripada bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kota Surabaya, untuk kesejahteraan kota Surabaya. Terima kasih untuk semua kota-kota di seluruh Indonesia, di mana kesejahteraan kota-kota kami menjadi kesejahteraan kami semua. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada ini. Kami bisa berbakti, beribadah, semua ini hanya karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Pendeta Luki juga sudah bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau memberkati dia dan Engkau menjadikan dia Tuhan alat-Mu yang luar biasa. Bahkan Engkau akan bawa dia naik dan tidak pernah turun di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk para pendeta, semua yang hadir. Oh Bapak Ibu dan seluruh chapter yang ada. Terima kasih seluruh pengmusik, worship leader, singer, seluruh panitia, semua yang bekerja Tuhan. Oh di hari pertama ini kami percaya semua kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa ini dengan penuh ucapan syukur. Hari besok adalah harinya Tuhan. Kami percaya kami akan fokus dan melihat karya Tuhan yang lebih luar biasa lagi yang Engkau akan adakan. Itulah yang kami rindukan dan harapkan. Maka kami akan menerimanya. Terima kasih Bapak. Kami tutup ibadah syukur dan pembukaan ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang cinta Tuhan dan bersyukur katakan bersama. Amin. Haleluya.